Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami mengenai efektivitas organisasi. Kami beranggota 3 orang. Yang pertama saya Yusmar Farida, selanjutnya teman saya Rima Asnetia, dan yang terakhir Vicky Saputra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian efektivitas organisasi. Menurut Haidt mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran seperti kualitas, kuantitas, dan waktu telah dicapai. Sedangkan pengertian organisasi merupakan suatu sistem kerjasama kelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Amita Etzioni dalam Sudin menyatakan bahwa ukuran keefektivitasan organisasi sebagai tingkat sejauh mana ia berhasil mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Robbins dalam Sudin meringkaskan atau mendefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh masukan, memproses masukan tersebut, menyalurkan ke luaran dan mempertahankan stabilitas dan keseimbangan di dalam sistem. Yang B yaitu mengenai berbagai pendekatan dalam pengukuran keefektifan organisasi. Yang pertama pendekatan tujuan. Pendekatan berdasarkan tujuan yaitu sebuah organisasi didiri untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pendekatan teori sistem, yaitu pendekatan ini menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntunan eksternal sebagai kriteria penilaian keefektifan. Dan selanjutnya yaitu pendekatan sasaran. Identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran merupakan langkah awal pendekatan sasaran dalam mengukur tingkat keefektifan organisasi. Dan yang terakhir, pendekatan sumber atau system ration appraise. Pendekatan ini mengukur tingkat aktivitas organisasi melalui keberhasilan memperoleh kebutuhan sumber dalam menjaga keandalan sistem organisasi agar menjadi efektif. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi penjelasan yang C tentang faktor yang mempengaruhi keefektifan organisasi. Yang pertama, karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi berkaitan erat dengan struktur dan teknologi yang diterapkan, tingkat kompleksitas dan formalitas struktur, serta sistem kewenangan dalam mengambil keputusan berpengaruh terhadap aktivitas organisasi. Yang kedua, karakteristik lingkungan. Organisasi tidak berjalan sendiri, melainkan bersama beberapa organisasi lain dalam lingkungan yang luas. Interaksi antara organisasi dengan lingkungan merupakan suatu yang lazim, sehingga keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh kemampuan interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, karakteristik pekerja faktor manusia atau anggota organisasi, merupakan faktor yang pengaruhnya besar terhadap efektivitas. Perilaku anggota dapat dikatakan sebagai dukungan yang penting berarti bagi pencapaian keefektifan organisasi. Di sisi lain, dapat dikatakan sebagai hambatan yang sanggup mengurangi bahkan mengangkatkan keefektifan. Yang keempat, kebijakan dan praktik manajemen, yaitu kebijakan yang diambil seorang manajer dalam mengelola organisasi memiliki dampak langsung terhadap keefektifan organisasi. Hal ini meliputi proses dan mekanisme kerja yang berlangsung dalam sebuah organisasi. Pada intinya, aspek-aspek yang berkaitan kebijakan manajer mencakup penentuan yang strategi. Yang selanjutnya D,
yaitu cara menentukan keefektifan organisasi. Organisasi dapat diukur dari berbagai pendekatan. Yang pertama, pendekatan sasaran, yaitu menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dinilai berdasarkan pencapaian atau hasil akhir. Yang kedua, pendekatan sistem, yakni menitik berat pada sasaran jangka panjang dengan mengindahkan interaksi antar organisasi dan lingkungannya. Yang ketiga, yaitu pendekatan stakeholder, terfokus pada kepuasan konstituen dalam sesuatu lingkungan. Yang keempat, pendekatan proses internal, yaitu mengukur kesehatan kondisi internal organisasi. Yang kelima, pendekatan nilai bersaing, yaitu menekankan pada penilaian subjektif seseorang pada organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.